Kembalinya Raja Serigala. Bab 617 tempat pertama. Ledakan. Pernyataan Siasimo langsung menyebabkan keributan. Bertaruh pada tempat pertama. Ini konyol. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena kau berada di peringkat 10 besar? Anda tahu, setiap karya yang masuk dalam 10 besar adalah karya yang diberkati dengan bakat unik. Dan Siasimo benar-benar berani bertaruh langsung dengan Zhou Meng untuk posisi pertama. Ini terlalu impulsif. Kemampuan desain Zhou Meng bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bagaimana Siasimo bisa dibandingkan dengannya? Sepertinya Siasimo akan menembak kakinya sendiri kali ini. Wang Yiyu di sampingnya juga tercengang. Dia buru-buru menarik Siasimo dan bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya? Siasimo mengangguk dan berkata, kalahkan mereka yang memandang rendah dirimu dengan cara yang paling elegan, atau bersikaplah tenang dan jangan pedulikan. Sekalipun kita kalah, kita tidak kehilangan apapun. Wang Yiyu kembali tercengang. Dia mengalahkan musuh-musuh yang memandang rendah dirinya dengan cara yang paling elegan. Ya, saat Anda berdiri di podium juara pertama, kalahkan mereka yang memandang rendah Anda, dan buat mereka kalah dalam keputusasaan dan keyakinan. Pemandangan seperti itu pastilah indah dan harus memberikan Anda rasa pencapaian. Rasanya, dia dan Zhou Meng sudah bertarung selama bertahun-tahun, dan itu selalu menjadi pertarungan kecil. Bahkan jika dia telah mengalahkan Zhou Meng 10 atau 20 kali, dia masih belum merasa cukup puas. Dia selalu merasa bahwa setiap kali dia mengalahkan Zhou Meng, selalu ada sesuatu yang kurang. Dan kata-kata Siasimo mengalahkan lawannya dengan cara yang paling elegan, yang langsung membuatnya menyadari kebenaran. Dia tahu bahwa Siasimo telah berubah dan dia bukan lagi wanita lemah. Tidak, tidak dapat dikatakan bahwa dia telah berubah, yang dapat dikatakan hanya aura keluhuran yang secara alamiah ada dalam hatinya telah dipaksa keluar. Siasimo sebelumnya seperti sepotong batu giok yang terkubur di dalam tanah, dan pada saat ini batu giok itu tersapu oleh hujan, menampakkan sifat aslinya. Aura bangsawan dan mendominasi yang dimilikinya bahkan lebih mulia dari mereka. Bahkan putri tertua dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi tidak dapat dibandingkan dengan bangsawan dan auranya. Aku percaya padamu, lawan mereka. Wang Yiyu hanya mengucapkan 8 kata, tetapi dia sangat percaya pada Siasimo. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya ini berasal, tetapi dia sangat mempercayainya. Hahaha. Zhou Meng dan Liu Qingqing tertawa terbahak-bahak. Siasimo dan Wang Yiyu setuju, yang menunjukkan bahwa metode memprovokasi mereka efektif. Dan mereka benar-benar berani melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan tempat pertama. Konyol sekali. Butuh waktu 3 tahun baginya untuk menyelesaikan karya ini, dan selama itu ia bekerja keras. Dapat dikatakan bahwa karya ini adalah puncak dan batas kemampuannya. Dia tidak percaya karyanya akan kalah dari Siasimo. Mereka bahkan merayakannya terlebih dahulu, merayakan bahwa mereka tidak perlu meminta maaf kepada Siasimo dan Wang Yiyu. Kata-kata seorang wanita, Zhou Meng menatap dingin ke arah Siasimo, Wang Yiyu dan yang lainnya. Sulit untuk mengejar 8 kuda, Siasimo menjawab dengan tenang. Bila Anda terus-menerus diganggu, kemarahan Anda sudah mencapai batasnya. Saat Anda melampiaskan kemarahan, semua orang akan gemetar. Baiklah, jika karyaku mendapat tempat pertama, semua taruhan sebelumnya akan dibatalkan, kata Zhou Meng. Ya. Siasimo menjawab hanya dengan 2 kata, tetapi dengan penuh percaya diri. Tunggu. Wang Yiyu tiba-tiba berkata, taruhan ini menguntungkanmu 100 kali lipat, dan tidak ada salahnya. Bukankah menurutmu itu terlalu idealis? Apa yang kamu inginkan? Tanya Zhou Meng. Naikkan taruhannya, kata Wang Yiyu. Jika Siasimo menang pertama, apa yang akan mereka dapatkan? Jika kita kalah, Qingqing dan aku akan naik podium dan menjilati sol sepatu Siasimo dan sepatumu di depan semua orang, lalu menamparkan mulut kita sendiri sampai berdarah. Zhou Meng juga bertekad. Dia yakin bisa memenangkan tempat pertama dalam taruhan ini. Wang Yiyu memandang Siasimo, bagaimana menurutmu? Baiklah. Siasimo menjawab hanya dengan 1 kata. Baiklah, sudah diputuskan, kata Wang Yiyu. Taruhan kedua belah pihak telah meningkat lagi, yang telah meningkatkan kegembiraan kompetisi desain mode ini. Jika Zhou Meng dan Liu Qingqing kalah, mereka akan naik ke podium, berlutut, dan menjilati sol sepatu Siasimo dan Wang Yiyu. Melakukan hal itu tidak hanya akan mempermalukan Zhou Meng dan Wang Yiyu, tetapi juga kedua keluarga. Kedua keluarga tersebut termasuk di antara 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi dan tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Di podium, kedua pembawa acara memperkenalkan. Akhirnya, mereka berdua mengumumkan serempak. Pada tahap akhir kompetisi desain Huarong Garment Group, 10 karya teratas akan memulai pertunjukan catwalk model. Untuk peragaan busana ini, 10 juri di antara penonton akan memberikan skor pada 10 karya. Kami akan menilai 10 karya dengan membuang skor tertinggi dan skor terendah. Pada akhirnya, juara pertama dalam kompetisi desain busana ini akan menjadi juara ke-10. Penonton langsung meledak lagi. Pembawa acara kembali mengumumkan, selanjutnya, mari kita sambut 10 karya terbaik dalam kompetisi desain busana ini. Karya pertama akan dipresentasikan. Di atas catwalk, seorang model cantik berkaki panjang mengenakan gaun putih berjalan perlahan. Saat gaun ini muncul, seluruh penonton kembali bersemangat.
Semua orang menatap gaun di atas panggung dengan heran dan tak percaya. Indah sekali, bagaimana bisa ada gaun secantik itu? Ya ampun, ini masih kostum. Ini angsa putih yang berjalan di atas laut yang berkilauan. Desainernya luar biasa. Ia benar-benar memadukan penampilan, kebiasaan, dan keindahan angsa putih ke dalam busananya. Ditambah lagi dengan latar belakang pertunjukan panggung seperti cahaya bulan di kolam teratai, Anda akan merasa seperti berada di dalam adegan tersebut. Keindahan, keindahan, keindahan yang tak terkira, akhir dari keindahan. Penonton sudah dipenuhi rasa terkejut. Di panel juri, ke-10 juri mengangguk berulang kali dan memuji penampilannya. Bab 618, sebuah mahakarya yang mendekati sempurna. Saat hasil karyanya dipajang di atas model, Zhou Meng berdiri sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidak berbakat. Saya hanya mendesain gaun biasa." Ledakan. Begitu kata-kata itu terucap, terjadilah keributan. Semua orang mengacungkan jempol. Hanya gadis berbakat seperti Zhou Meng yang mampu merancang mahakarya kecerdasan seperti itu. Begitu indahnya, Anda dapat melihat keunikan desainnya dalam sekejap. Wang Yiyu melihat karya ini dan sedikit tersentuh. Dia tahu bahwa Zhou Meng telah merancang sebuah karya sejak kuliah, dan dia telah menghabiskan hampir 3 tahun untuk meneliti karya ini. Dan pekerjaan di depanku seharusnya adalah pekerjaan itu. Namun, yang mengejutkannya adalah Zhou Meng benar-benar mengirimkan karyanya ini ke kompetisi. Tampaknya Zhou Meng yakin akan memenangkan kompetisi desain mode ini. Terlebih lagi, karya Zhou Meng memang sangat unik dalam desainnya, memadukan semua keindahan angsa menjadi satu. Pada saat yang sama, konsep desainnya adalah kata, mimpi. Kenapa kamu bilang itu mimpi? Di mimbar, pembawa acara berkata, karya ini berasal dari Zhou Meng, Nona Zhou. Keindahan kostum ini jelas terlihat oleh semua orang, tetapi bukan itu esensinya. Esensinya yang sebenarnya terletak pada mimpi. Apa itu mimpi? Saat Anda menutup mata dan mengingat kembali pakaian itu bukanlah pakaian sama sekali, melainkan seekor angsa yang sedang bermain di air, seekor angsa yang telah berubah dari seekor bebek buruk rupa menjadi seekor angsa putih. Ia berenang dengan tenang di atas air, berkilauan, dan sesekali menjulurkan kepalanya ke dalam air, sambil mencipratkan air, lalu mengangkat kepalanya dengan bangga lagi. Ia cantik, bangga, dan luar biasa. Ini adalah karya yang dirancang oleh Nona Zhou Meng, angsa impian. Dipengaruhi oleh pembawa acara, semua orang memejamkan mata dan menyaksikan adegan menarik ini. Dan gambaran seperti itu benar-benar muncul dalam pikiran mereka, sungguh mengejutkan. Ketika mereka membuka mata, mereka terkejut karena ternyata pakaian itu bukan lagi pakaian, melainkan seekor angsa yang cantik. Sayapnya yang hitam dan putih menciptakan riak-riak di laut yang berkilauan. Sungguh indah. Para juri di antara penonton tak henti-hentinya memuji dan bertepuk tangan, mengatakan bahwa pertunjukan itu sungguh indah. Hua Chengqi juga terbangun dari mabuknya. Ia menatap Hua Feng di sebelahnya dan berkata, Zhou Meng adalah gadis yang baik dengan bakat yang luar biasa. Sungguh menakjubkan bahwa ia dapat mendesain karya yang begitu indah. Kau sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya bagimu untuk menikah. Hua Feng melihat hasil karya di atas, lalu mengangguk dan berkata, Ayah, aku belum mencapai apapun, jadi aku tidak akan mempertimbangkan hal-hal ini untuk saat ini. Hua Chengqi menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Hua Feng tidak menyukai Zhou Meng dan menggunakan kurangnya karirnya sebagai alasan. Dia sudah menjadi presiden Huarong Garment Group. Jika dia gagal dalam karirnya, orang lain tidak akan bisa berkata apa-apa, karena dia akan sia-sia. Kita tidak bisa menundanya terlalu lama. Ibumu dan aku sudah menunggu untuk menggendong cucu-cucu kita, kata Hua Chengqi. Hua Feng mengangguk dan berkata, jangan khawatir, ayah. Aku akan meluangkan waktu untuk mengurus pernikahanku. Bagus sekali. Hua Chengqi berhenti bicara dan menatap Ina di sampingnya lalu berkata, Nona Ina, ini gaun yang kukatakan bagus. Bagaimana menurutmu? Ina menatap gaun itu dan berkata, meskipun desain gaun ini menarik perhatian, emosi yang ditunjukkannya kepada semua orang sangat membingungkan. Gaun itu hanya memperlihatkan sisi indahnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa desain busana itu bagus dalam menampilkan keindahan, tetapi desain busana itu hidup dan memiliki daging dan darah. Satu set busana harus memiliki daging dan darahnya sendiri, pikiran, dan inilah busana yang sebenarnya. Hua Chengqi menganggap komentar Ina terlalu tajam, mengatakan bahwa pakaian itu terbuat dari daging dan darah. Dia telah berkecimpung di industri ini sepanjang hidupnya, tetapi belum pernah melihat pakaian yang terbuat dari daging dan darah. Ina memandang kompetisi desain busana ini dengan sikap yang sangat tinggi. Memang, beberapa persyaratannya terlalu tinggi. Lagi pula, ini bukan kompetisi desain busana internasional dan persyaratannya tidak perlu setinggi itu. Karya Zhou Meng sangat sesuai dengan keinginannya dan dia sangat menyukainya, jadi dia memberinya skor 99,99, berkurang 0,01 agar Zhou Meng tidak menjadi sombong. Ina hanya memberinya nilai 97 poin, tetapi di mata Ina, 97 poin adalah hasil yang baik, dan itu bisa dianggap sebagai penegasan bagi desainer. Hua Chengqi melihat nilai yang diberikan Ina dan bertanya, bukankah ini pekerjaan yang baru saja kamu katakan kepadaku bahwa kamu akan memberikan nilai penuh jika kita punya kesempatan? Ina menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan ini.
Percayalah, karya itu pasti akan membuka mata Anda dan menunjukkan konsep desain pakaian yang berbeda. Anda tidak akan pernah berhenti mengakui keindahannya. Hua Chengqi tersenyum dan tetap diam menanggapi perkataan Ibu Ina. Sebagai Presiden Huarong Garment Group, ia telah melihat banyak karya yang luar biasa, bahkan banyak karya internasional, tetapi hanya sedikit yang dapat membuatnya begitu terkejut sehingga ia tidak akan pernah melupakannya. Meskipun rumput musim gugur yang menggemparkan Cina belum lama ini hanya menimbulkan sedikit riak dalam hatinya, namun hal itu tidak mengejutkannya. Jadi, dia tetap diam saja mendengar ucapan Ibu Ina. Tak lama kemudian, skor untuk karya Zhou Meng, Meng E keluar. Di mimbar, pembawa acara mengumumkan, kurangi skor tertinggi, 99,99, dan skor terendah, 97, dan skor akhir Nona Zhou Meng adalah 99,5. Bab 619, jauh di depan. Astaga, brengsek. Aneh sekali. Kamu benar-benar memberinya skor setinggi itu, 99,5. Orang-orang yang hadir tercengang. Beberapa di antara mereka datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain Huarong Garment Group setiap tahun, tetapi belum pernah mendapat nilai setinggi itu. Ini tidak dapat dipercaya, ini mengejutkan. Namun, jika dipikirkan tentang pakaian Zhou Meng, memang pantas mendapat nilai ini. Peralatan pakaian ini dapat digunakan untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional bahkan mendunia. Skor ini cukup tepat. Zhou Meng juga tersenyum bangga. Liu Qingqing di sampingnya langsung mengisi segelas anggur merah dan berkata, Meng, saya berharap Anda memenangkan tempat pertama. Suara Liu Qingqing sangat keras, sengaja dibuat agar Xia Simo dan Wang Yiyu yang berdiri di sampingnya dapat mendengarnya. Lagi pula, skor setinggi 99,5 saja sudah sangat mengagetkan, dan bisa dikatakan sudah mengamankan penerimaan di Biro Provinsi. Zhou Meng berdentingkan gelas dengan Liu Qingqing dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Kemudian, dia berjalan ke arah Xia Simo dan Wang Yiyu dan membanggakan diri, permainan sudah berakhir. Kalian kalah. Meskipun kamu sungguh-sungguh ingin aku meminta maaf padamu, kamu tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Katakan padaku, apakah kamu marah atau tidak? Ada ketidakpedulian dalam senyum Zhou Meng saat dia memamerkan prestasinya. Wang Yiyu dan yang lainnya terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa karya Zhou Meng bisa mendapat skor 99,5. Skor yang tak terkalahkan itu bisa dikatakan telah mengamankan kemenangan, dan mereka tidak mempunyai harapan sama sekali. Kompetisi baru saja dimulai dan memberikan pukulan telak bagi semua orang. Tak seorang pun menduga akhir seperti ini. Angka 99,5 bagaikan batu besar yang menekan jantung setiap orang, membuat mereka kesulitan bernapas. Tepat ketika Wang Yiyu hendak menerima takdirnya, Xia Simo tiba-tiba berbicara. Permainan baru saja dimulai, belum berakhir. Ledakan. Hal ini membuat Wang Yiyu yang tertekan mendongak ke arah Xia Simo. Dia sudah siap menerima nasibnya, tetapi kata-kata Xia Simo sekali lagi menyalakan kembali api yang padam di hatinya. Orang-orang di sekitar juga tercengang sejenak ketika mereka mendengar kata-kata Xia Simo. Kemudian dia berkata dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Apakah Xia Simo gila? Apakah dia masih ingin menantang 99,5 poin milik Zhou Meng? Kau tahu, pengurangan 0,5 poin itu kemungkinan besar karena mereka takut Zhou Meng akan menjadi terlalu sombong. Dan Xia Simo masih berpikir begitu gila bahwa dia bisa melampaui Zhou Meng. Bukankah ini agak gila? Zhou Meng menatap Xia Simo dengan dingin dan berkata, apakah kamu pikir kamu masih punya harapan? Xia Simo berdiri dengan bangga dan berkata, meskipun skormu sangat jauh dari jangkauan, kompetisi belum berakhir, dan para juri belum menilai pekerjaanku, jadi kamu tidak menang. Kamu hanya keras kepala. Liu Qingqing berkata di sampingnya, Xia Simo, kamu jelas tahu bahwa skor 99,5 hampir tak terkalahkan, dan tempat pertama dalam kompetisi desain busana ini pasti akan jatuh pada Meng Meng, tetapi kamu menolak untuk mengakui kekalahan dan masih berjuang untuk mengejar ketinggalan. Perjuanganmu yang sekarat bagiku tak lebih dari sekadar perjuangan seekor kecoa, perjuangan yang tak berdaya dan tak punya otak. Seluruh penonton langsung tertawa terbahak-bahak, membandingkan Xia Simo dengan seekor kecoa. Teknik retorika ini memang unik dan lucu. Dunia masih penuh ketidakpastian, siapakah yang bisa memastikan bahwa perjuanganku sampai mati akan sia-sia? Mengapa kamu tidak memikirkannya dari sudut pandang lain? Jika kamu sendiri tidak sepenuhnya yakin dengan pekerjaanmu, siapa yang akan begitu keras kepala? Kamu sangat ingin merayakannya sekarang, tapi bagaimana kalau aku kembali pada akhirnya? Xia Simo berkata dengan percaya diri. Dia sangat percaya diri dengan pekerjaannya. Meskipun skor Zhou Meng tampaknya mustahil dikalahkan, keajaiban disediakan bagi mereka yang siap. Dunia sedang tidak menentu. Apakah Anda yakin dengan pekerjaan Anda? Apakah Anda ingin bangkit kembali? Liu Qingqing mengucapkan kata-kata yang mustahil untuk dilakukan. Tidak menakutkan jika tidak punya kekuatan. Yang paling menakutkan adalah menjadi katak di dalam sumur. Beberapa hal berada di luar jangkauan levelmu. Kata Liu Qingqing. Zhou Meng di sebelahnya juga berkata, Qingqing, jangan patahkan rasa percaya dirinya. Orang harus memiliki keyakinan dalam hidup. Mungkin dia akan berhasil. Xia Simo, aku menunggumu berhasil. Aku menunggumu membiarkanku naik ke panggung untuk menjilati sepatumu, bersujud kepadamu untuk meminta maaf, lalu menamparkan wajahku sendiri.
Aku menunggumu. Jika kau tidak melakukannya, aku juga akan memberimu pesan. Aku akan menggunakan cara yang paling elegan untuk meyakinkanmu dan membuatmu tahu jurang pemisah antara kau dan aku. Kita sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Dalam sekejap, suasana yang baru saja rileks kembali tegang. Awalnya semua orang mengira dengan skor Zhou Meng sebesar 99,5, Xiaoximo dan yang lainnya akan menyerah, tetapi mereka tidak menyangka orang-orang ini begitu kejam. Mereka tahu hasilnya akan seperti ini, tetapi mereka tetap bersikeras. Pada saat yang sama, semua orang menantikan hasil kerja Xiaoximo untuk melihat bagaimana dia akan membereskan kekacauan ini. Berikutnya, satu demi satu potong pakaian dipamerkan di atas catwalk. Beberapa karyanya menakjubkan dan mendapat skor bagus, tetapi skor Zhou Meng sebesar 99,5 seperti Optimus Prime, berdiri tegak di puncak, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyainginya. Dua kandidat yang paling menjanjikan adalah Liu Qingqing dan Wang Yiyu, tetapi pekerjaan Liu Qingqing terlalu berfokus pada keuntungan ekonomi dan hanya mendapat 97 poin. Meskipun karya Wang Yiyu bagus, namun desainnya terlalu cepat. Dia hanya membutuhkan waktu 10 hari untuk mendesain karya ini. Meski banyak kekurangan dan celah, tetapi tetap mendapat skor 98,9. Hanya berjarak 0,2 poin dari angka 99, tetapi masih sedikit kurang. Namun bakat desainnya juga sangat mengesankan. Dia dapat mencapai hasil seperti itu dengan pekerjaan yang dirancang dalam 10 hari. Jika dia belajar dengan Zhou Mengyi selama 3 tahun, dia pasti bisa meraih tempat pertama. Dan, saat nilai Qin Huai yang berada di posisi ke-9 diumumkan sebesar 95 poin, karya Xiaoximo juga dipamerkan di catwalk model. Bab 620-100 poin. Perhatian semua orang tertuju pada catwalk. Bagian terakhir dari catwalk diperlihatkan hari ini. Saat model itu berjalan menuju panggung T selangkah demi selangkah dengan gaun panjang. Zhou Meng tercengang. Liu Qingqing tercengang. Wang Yiyu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan melirik dengan bangga ke arah Zhou Meng dan Liu Qingqing yang tercengang. Terkejut, ini adalah hasil karya Xiaoximo. Ketika saya melihat karya ini di ruang pameran, saya 100 kali lebih terkejut daripada Anda. Kamu tidak pernah menduga bahwa... Di sisi lain, di kursi penonton, seorang wanita mengenakan topi baseball dan topeng juga tampak takjub. Ia menatap kosong ke arah karya-karya di depannya. Karya-karya itu begitu indah hingga membuat orang-orang gemetar tak terkendali. Kemampuan desainnya sungguh menakjubkan. Seluruh penonton mendidih. Ya ampun, ini sangat indah. Sungguh luar biasa dan mengejutkan bahwa karya ini diciptakan oleh Xiaoximo. Tidak heran Xiaoximo masih bertaruh dengan Zhou Meng seperti biasa meskipun Zhou Meng mendapat 99,5 poin. Dia memang percaya diri dengan pekerjaannya dan percaya pada dirinya sendiri. Lagi pula, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa karya ini benar-benar sebagus karya Zhou Meng. Orang-orang di sekitarnya mengubah pandangan mereka terhadap Xiaoximo dan tidak lagi berpikir bahwa dia sengaja menunda waktu karena dia tidak mau mengakui kekalahannya. Ternyata dia benar-benar mampu. Presiden, tidak heran Anda tidak memberitahu kami tentang pekerjaan Anda. Memang, jika kita mencoba memahami keindahan karya ini dengan kata-kata, itu tidak sepraktis melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya dengan cara ini kita dapat sepenuhnya mengungkapkan kata-kata, persetan. Hei Gou dan Xiao Wu tercengang. Ya, ini indah, ini benar-benar dari tangan Tuhan. Untuk sesaat, seluruh tempat itu mendidih, persis seperti adegan ketika Michael Jackson berjalan ke panggung dan berdiri di sana selama 2 menit, membiarkan para penggemarnya bersorak. Itu adalah gaun panjang yang desain dan gayanya memanfaatkan unsur-unsur paling modern dan populer, mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, struktur dan kecocokan setiap bagiannya cukup sempurna dan unik. Ketika seorang model mengenakan rok panjang seperti itu, bentuk tubuh wanita itu terekspos sepenuhnya dan membuat orang-orang tergila-gila. Ini bukan hal terpenting. Yang terpenting adalah hal yang paling menonjol dari rok panjang ini adalah warnanya. Ia menggunakan warna gradien yang paling populer saat ini. Daerah dada bagian atas berwarna kuning pahit, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi kuning muda, lalu kuning tua. Ini diikuti oleh transisi warna putih pucat. Ketika mencapai perut, warnanya berubah menjadi biru tua, lalu turun menjadi biru muda, dan akhirnya ujung rok di bagian lutut berwarna biru kehijauan. Kuning dan hijau jelas bukan kombinasi warna terbaik. Namun, gradasi rok panjang ini menciptakan dampak visual yang hebat. Dipadukan dengan gaya rok panjang ini, langsung membuat rok panjang ini bersinar. Yang lebih penting, ketika model itu berjalan ke depan panggung T dan cahaya menyinari gaun panjangnya, hal itu menimbulkan sensasi kedua di antara para penonton. Karena warna gaun ini tidak diwarnai pada seluruh bagian kain. Setiap helai warna merupakan sepotong kain, lalu dititikkan pada rok panjang. Dengan cara ini, warnanya tidak tampak kaku sama sekali, melainkan tampak seperti bulu, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Rangkaian keindahan ini sungguh luar biasa dan memusingkan, membuatnya sulit untuk menghargai semuanya dalam satu tarikan napas. Begitu indah, begitu indah. 100 poin, 100 poin, 100 poin. Sebelum para juri memberikan nilai pada karya Xiaoximo, para penonton di sana mulai berteriak.
Orang-orang yang berdiri di sisi Zhou Meng dan Liu Qingqing dan dengan kuat mendukung mereka juga mengepalkan tangan mereka dan berteriak keras, 100 poin, 100 poin. Zhou Meng dan Liu Qingqing menoleh dan menatap tajam ke arah orang-orang ini, tetapi tidak ada gunanya. Kelompok orang ini terus meneriakkan, 100 poin, seperti orang gila. Lagi pula, di bawah pengaruh kecantikan yang absolut, siapa yang tidak akan berteriak, WTF? Zhou Meng dan Liu Qingqing merasa seperti belalang di penggorengan, merasa sangat tidak nyaman. Di sisi lain, di mimbar, Hua Chengqi berdiri sejenak. Ia menatap karya di depannya dengan takjub. Indah sekali. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang mendesain sesuatu seperti ini? Apakah ini diciptakan oleh manusia? Apakah ini diciptakan oleh peri? Hua Chengqi telah melihat banyak sekali karya dari berbagai jenis, tetapi ketika dia melihat karya Xia Simo, dia benar-benar tercengang. Ini bukan lagi sebuah kejutan baginya, tetapi sebuah kejutan yang tak terlupakan, dan sebuah kejutan yang tak terlupakan. Hua Feng juga sangat gembira. Dia memilih untuk mempercayai Xia Simo, dan dia benar. Ina juga menggunakan postur yang sangat mulia dan sopan untuk menciptakan karya ini. Faktanya, ketika dia melihat gaun ini di ruang pameran, dia tahu bahwa karya ini pasti buatan Xia Simo. Sebab, di Tiongkok, hanya Xia Simo yang bisa mendesain karya seperti itu. Ia tetap membuat kemajuan, dan itu adalah kemajuan yang pesat. Kini bakat desainnya telah melampaui banyak orang, dan bahkan dapat diukur di tingkat internasional. Dia percaya bahwa Xia Simo akan bersinar di dunia di masa depan. Hua Chengqi dengan gembira menarik Ibu Ina dan berkata, Ina, Ibu, apakah ini pekerjaan yang kamu sebutkan? Ina mengangguk. Indah sekali, sangat indah. Aku belum pernah melihat karya seindah ini seumur hidupku. Hua Chengqi sangat gembira seperti anak kecil. Ibu Ina tidak terkejut dan berkata, Bos Hua, ini hanya sebagian dari keindahan gaun ini. Apakah ada yang lebih indah darinya? Apakah ada yang lebih indah? Hua Chengqi tercengang. Ini sangat mengejutkan, dan ada sesuatu yang lebih indah. 100 poin, 100 poin, tanpa basa-basi lagi, 100 poin. Hua Chengqi berkata dengan penuh semangat.